Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dina Yulia Putri, NIM 1914080015. Saya mahasiswa jurusan Tadris IPA Fisika A Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang membran sel. Struktur, penyusun, dan fungsi dari komponen membran sel. Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut dengan membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, kecuali pada sel tumbuhan karena bagian luarnya masih terdapat dinding sel, yang fungsinya untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Adapun penyusun membran sel. Yang pertama, lipid. Membran sel terdiri dari 3 kelas lipid, yaitu fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Jumlah dari masing-masing tergantung pada jenis sel. Adapun 3 tipe lipid. Yang pertama, fosfolipid. Molekul fosfolipid terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala dan ekor. Bagian kepala memiliki muatan positif dan negatif, serta bagian ekor tanpa muatan. Bagian kepala karena bermuatan bersifat hidrofilik atau larut dalam air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Sedangkan bagian ekor bersifat hidrofilik atau tidak larut dalam air, dan fosfolipid digolongkan sebagai amfipatik. Yang kedua, kolesterol. Banyak terdapat pada sel hewan, sekitar 50% dari molekul lipid. Membran sel tumbuhan dan semua sel bakteri tidak banyak mengandung kolesterol. Kolesterol lebih sedikit dibandingkan lipid membran lainnya dan tidak terlalu bersifat amfipatik. Yang ketiga, glikolipid. Glikolipid ialah molekul lipid yang mengandung karbohidrat, biasanya sederhana seperti laktosa atau glukosa. Akan tetapi, istilah glikolipid biasanya dipakai untuk lipid yang mengandung satuan gula, tetapi tidak mengandung fosfor. Glikolipid dapat diturunkan dari gliserol atau pingonis dan sering dimakan gliserida atau sebagai sphingolipida. Protein. Protein dalam membran merupakan kunci untuk fungsi membran secara keseluruhan. Protein berguna terutama dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Setiap membran memiliki kandungan protein yang berbeda-beda pada tiap spesies dan bergantung pada fungsinya bagi spesies tersebut. Karbohidrat. Karbohidrat pada membran sel terdapat bentuk yang berkaitan dengan lipid atau protein. Selain itu, juga terdapat pada permukaan sel dan berfungsi dalam interaksi sel dan sekitarnya. Pada sel epitel glikolipid terdapat pada permukaan apikal yang terpapar dan berfungsi untuk melindungi dari pH rendah dan degradasi atau lipida dalam bentuk glikopida dan glikoprotein. Konsep fisika dalam membran. Pertama, transport aktif, difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Adapun transport aktif pada membran merupakan pergerakan senyawa menembus membran dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi. Pada transport aktif diperlukan energi terutama bersumber pada adenosine trifosfat atau ATP. Salah satu contoh transport aktif adalah pemompaan ion Na+ dan K+. Konsep difusi pada membran. Difusi adalah proses lewatnya partikel larutan, air, atau gas melalui membran akibat perbedaan konsentrasi medium. Pergerakan molekul biasanya terjadi dari wilayah yang konsentrasinya tinggi ke wilayah yang konsentrasinya rendah. Difusi juga dapat terjadi dengan bantuan pengemban. Mediator transport tersebut berperan dalam pengangkutan gula, asam amino, vitamin, dan bahan lain dari luar sel ke dalam sel atau sitoplasma. Konsep osmosis pada membran.
Membran sel tersusun atas dua lapis lipid atau lipid bilayer yang terlihat melalui mikroskop elektron. Di antara molekul lipid terdapat protein integral dan perifer. Molekul lipid pada membran sel bersifat amfifilik, yaitu memiliki gugus hidrofilik atau polar pada bagian kepala dan gugus hidrofobik atau nonpolar pada bagian ekor. Lipid utama membran sel adalah fosfolipid, diikuti oleh kolesterol dan glikolipid. Fosfolipid ini utama membran sel adalah fosfogliserid dan singomielin. Fosfogliserid mengandung gliserol sebagai backbone dan fosfat. Fosfogliserid utama pada membran sel adalah fosfatidetanoamin, fosfatidilesirin, dan fosfatidilkolin. Membran sel merupakan fluid mosaik model karena lapisan lipid berkonsentrasi cair dengan protein tersusun mosaik di antaranya. Kolesterol berada antara molekul fosfolipid dan keberadaannya mengurangi fluiditas membran sel. Volume transport melalui membran. Membran sel tersusun atas dua lapis lipid yang terlihat melalui mikroskop elektron. Di antara molekul lipid terdapat protein integral dan perifer. Molekul lipid pada membran sel bersifat amfilik, yaitu memiliki gugus hidrofilik atau polar pada bagian kepala dan gugus hidrofobik nonpolar pada bagian ekor. Lipid utama membran sel adalah fosfolipid dan diikuti oleh kolesterol dan glikolipid. Fosfolipid utama membran sel adalah fosfogliserid dan singomielin. Fosfogliserid mengandung gliserol sebagai backbone atau fosfat. Fosfogliserid utama pada membran sel adalah fosfatidetanoamin, fosfatidilserin, dan fosfatidilkolin. Adapun konsep transport pada darah, yaitu kerjasama sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang, volumenya pun besar dan tekanannya kecil. Hal ini menyebabkan darah dari vena cava atau darah kotor dari tubuh masuk ke dalam serambi kanan. Katup AV terbuka dan darah terus masuk ke dalam bilik kanan. Sementara itu, di belahan jantung sebelah kiri, darah dari vena pulmonalis atau darah bersih dari paru-paru masuk ke dalam bilik kiri. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.